kita bicara misalkan tentang kebetulan di IMEA itu kemudian klien saya waktu itu adalah Starbucks Indonesia. Jadi kalau Starbucks itu pertama kalau untuk loyalty itu customer-nya itu sudah terdefinisi dengan baik, sudah ada customer-nya. Kemudian mereka itu customer-nya itu kemudian nanti diberikan sesuatu misalnya transaksinya dia melebihi apa, kemudian dia dapat diskon kayak gitu. Nah, itu biasanya hubungannya dengan loyalty. Jadi kalau misalnya rekan-rekan misalnya ada membership, kemudian dapat apa namanya kayak email dari perusahaan tersebut, itu biasanya mereka punya program yang namanya loyalty. Nah, beda dengan links analytics, biasanya kalau untuk yang di IMEA itu lebih variasi sebenarnya. Lebih variasi, mulai dari misalkan report monthly, weekly, kemudian ada kita misalnya mereka punya campaign misalnya setiap bulan ini mereka sudah jadwalkan campaign tertentu nih misalnya bulan Februari ada campaign tentang Valentine misalkan. Nah, itu mereka ingin kalau misalkan saya mau ngambil daerah misalkan Jabodetabek, itu kira-kira targetnya berapa. Jadi kita bisa lihat dari jumlah misalkan customer-nya berapa di daerah itu kayak gitu. Nah, dari situ kan mereka bisa lihat evaluasi kan. Kalau misalkan targetnya banyak, mungkin lebih dispesifik lagi yang mana gitu. Nah, kemudian setelah dari IMEA pindah ke Elevenia. Di Elevenia sebenarnya sama, kalau Elevenia adalah e-commerce, di mana e-commerce dari Elevenia ini sebenarnya sama dengan e-commerce lain seperti Bukalapak, kemudian Tokopedia, itu sebenarnya hampir sama. Dan waktu itu ketika saya kerja itu Elevenia ini masih top 10 lah waktu itu. Cuman mungkin sekarang karena lebih banyak sudah kalau kalau namanya e-commerce itu kan hubungannya dengan diskon ya, semakin banyak diskonnya biasanya customernya itu dia semakin banyak, kemudian kayak gimana gitu kan. Cuman kalau untuk sekarang kan mungkin dia diskon-diskonnya sudah berkurang tuh, jadi mungkin Elevenia ini bukan top 10 lagi waktu itu. Nah, kemudian dari Elevenia sebenarnya ini juga kalau untuk Elevenia juga hampir sama dengan Links sama IMEA, cuman bedanya kita lebih untuk satu klien saja waktu itu. Nah, kemudian dari Elevenia kemudian saya berpikir untuk karena saya merasa ilmu saya masih kurang, akhirnya saya mencari melanjutkan pendidikan, dan kebetulan saat itu yang buka cuma IPB. Jadi saya akhirnya daftarlah di IPB, kemudian kuliah. Nah, cuman bedanya kalau misalkan ada beberapa kampus yang dia buka untuk karyawan gitu kan. Cuman kalau di IPB itu kan lebih reguler. Jadi ya kita mau nggak mau harus resign dari kerjaan baru kemudian kita kuliah. Cuman ketika kuliah pun kalau kita lihat di sini kan sebenarnya dari September sampai Juni ya. Karena waktu itu karena biaya untuk kuliah itu sebenarnya adalah biaya pribadi sendiri gitu, bukan dari beasiswa atau orang tua. Akhirnya ketika uang saya waktu itu habis, akhirnya saya cari kerja lagi nih. Dan kebetulan waktu itu dapat di marketing data analisis di Domino Pizza Indonesia. Nah, kalau di Domino Pizza sendiri sebenarnya untuk marketing data analis itu relatif baru di situ waktu itu. Jadi kita harus mencari-cari nih sebenarnya kerjaan marketing data analis untuk Domino Pizza itu apaan gitu kan. Kita harus berpikir keras untuk misalnya mereka sebenarnya sudah punya klien, cuman mereka ingin lebih fokus bahwa di Domino itu sendiri punya marketing data analis gitu. Nah, kemudian dari marketing kemudian pindah lagi ke di Salim Group di EDTS. Nah, EDTS ini sebenarnya kalau EDTS itu sebenarnya pecahan. Jadi kalau tahun 2007 ketika saya waktu itu meninggalkan Elevenia, itu dibeli oleh Salim Group. Nah, kalau kalian nggak tahu, Salim Group itu adalah perusahaan Indofood, Indomaret, itu yang punya itu Salim Group kan. Nah, dia kemudian Elevenia kemudian dibelilah oleh Salim Group itu. Nah, setelah dia dibeli, kemudian dia di Elevenia kan ada satu divisi yang namanya data management. Nah, data management ini kemudian oleh Salim Group itu diberi tugas-tugas untuk menganalisis perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, karena mereka merasa bahwa kerjaan
untuk perusahaan lain lebih banyak dibandingkan dengan kerjaan di Eleveni sendiri. Akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan sendiri yang namanya EDTS. Jadi EDTS ini sebenarnya relatif baru. Jadi sebenarnya walaupun kerjanya sudah dari 2017, tapi perusahaannya itu sendiri baru berdiri tahun 2019. Jadi sekitar 2-3 tahun lah untuk sampai hari ini kayak gitu. Nah, di EDTS ini karena kerjaannya lebih ke data analis sebenarnya. Jadi kalau untuk data scientist sebenarnya masih tidak terlalu banyak waktu itu. Cuman mungkin tetapi ya tetap ada aja gitu kalau untuk yang data science. Contohnya misalnya kemarin kayak saya sempat bikin fraud detection kayak gitu. Cuman memang sebagian besar kerjaan yang saya kerjakan sebenarnya adalah kerjaan data analis kayak gitu. Sampai di sini nggak ada pertanyaan? Oke, masih boleh lanjut dulu aja, Bang. Lanjut ya. Tunggu. Oke. Nah, kenapa kemudian sini pertama kenapa saya ngambil database? Sebenarnya kalau database di sini sebenarnya tidak terlalu merepresentasikan database dalam dunia bisnis. Cuman kita cuma menyampaikan di sini bahwa ketika kalian bekerja di data mining gitu kan, maka database ini adalah hal yang paling urgent yang harus kalian ketahui. Kenapa? Karena ketika kalian kerja kan pasti kalian hubungannya dengan data kan. Nah, data itu nggak cuman kalau misalnya kalian misalnya ikut lomba Kaggle gitu, itu sudah ada di CSV, semua sudah ada di situ kan. Tapi kalau misalkan ketika kalian kerja, datanya itu terpisah-pisah gitu kan. Jadi kalian harus mendefinisikan sendiri sebenarnya datanya, apa yang kalian butuhkan apa yang ingin kalian lakukan, itu kalian sudah harus bisa mendefinisikannya sendiri. Nah, data sendiri adalah individual fakta, statistik, item atau informasi. Jadi data sendiri adalah jadi semacam fakta yang ada dari data-data tersebut. Sedangkan kalau database itu jadi sekumpulan dari informasi-informasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian mengapa data itu penting? Nah, kalau kita bicara masalah bisnis, yang pertama adalah bahwa data itu penting karena dia bisa membantu kalian untuk membuat keputusan yang lebih baik. Karena kalau zaman-zaman dulu, zaman sebelum entah zaman kapan gitu kan, ketika kita buat keputusan kan kita biasanya berdasarkan insting nih dari pemiliknya gitu kan. Nah, karena sekarang data itu sudah semakin dikumpulkan, akhirnya mereka sudah merasa bahwa data itu sudah semakin penting nih. Makanya kemudian dari data-data tersebut, kemudian dia bisa melihat nih, kenapa misalkan penjualan saya bulan lalu jelek gitu. Apa yang terjadi kan? Nah, ketika kalian mengeksplorasi dari data tersebut, kalian bisa tahu ternyata misalkan penjualan mungkin gara-gara misalnya distribusinya jelek, atau misalkan mungkin ada ada toko yang tidak buka misalkan, itu dari data itu bisa terjawab dengan benar. Jadi ketika misalkan dengan misalnya kalian punya data, jadi kalian bisa membantu membuat keputusan lebih baik. Misalnya, kalau karena dia misalkan tidak dibuka, berarti kayak gitu, berarti bagaimana caranya biar perusahaan cabang-cabang itu bisa tetap jalan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah dia membantu kalian solve problem gitu. Misalkan kalian punya perusahaan, kemudian ternyata kalian penjualannya itu ternyata jelek nih. Kenapa nih? Ternyata setelah kalian lihat ternyata pembelinya itu sebenarnya lebih banyak yang anak muda misalkan. Nah, tapi ternyata yang kalian jual sebenarnya lebih banyak yang umur-umur tua. Nah, dari situ kan kalian bisa melihat ternyata yang anak-anak muda ini lebih, kita punya market ini condong ke anak muda gitu kan. Jadi caranya bagaimana dengan memperbanyak misalkan memperbanyak promo-promo untuk anak muda. Jadi sehingga perusahaan itu bisa lebih berkembang. Kemudian berikutnya adalah bahwa data itu bisa membantu kalian memahami performance. Jadi misalnya kalian kan kalau misalnya ada perusahaan di mana perusahaan itu dia sudah berjalan misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun, kalian bisa memahami gitu misalkan performanya bagaimana kan, misalnya apakah bulan lalu turun, bulan lalu naik kayak gitu. Dan kenapa turun, kenapa naik itu juga bisa dijawab dengan data.
Kemudian berikutnya adalah dia mengimprove proses gitu kan. Jadi misalkan kalian punya data nih banyak, oh ternyata dari data tersebut ternyata ada data-data yang sebenarnya harus diimprove lagi, misalnya ditambahin, misalkan ternyata kita tidak paham ini tentang tanggal lahir mereka nih karena kita nggak minta dari awal, mungkin kita bisa tambahkan tanggal lahir misalkan sehingga dia bisa lebih bermanfaat. Atau misalkan dari data tersebut ternyata tidak terlalu berguna misalkan, akhirnya kita bisa delete kayak gitu. Dan tentunya dengan data itu kalian bisa memahami apa customer kalian lebih jelas lagi. Nah, sumber datanya dari mana nih? Kalau misalnya kita bicara mengenai sumber, itu pasti banyak kan. Bisa dari database yang pasti, atau misalnya flat file kayak CSV, misalnya kayak misalkan kalian bikin survei gitu kan, biasanya ada chat file. Atau misalnya dari live measurement, physical device, misalnya kayak misalkan secara langsung ini data itu bisa langsung live seperti itu. Atau misalnya scrape web data gitu. Ini kalian ini pingin data dari website, karena kan kalau misalkan kita minta langsung ke perusahaannya kan nggak mungkin kan. Nah, salah satunya kan yang bisa kalian lakukan adalah dengan melakukan scrape kayak gitu. Atau misalnya streaming data, jadi data yang secara live kayak gitu. Kemudian sumbernya juga dari mana? Jadi kalau untuk database itu sumbernya banyak. Bisa dari customer transaction, bisa finance, geography, atau misalnya statistik measurement, research, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, untuk tipe datanya sendiri sebenarnya tipe juga sebenarnya banyak sih. Ada beberapa, kalau misalnya kita bahas masalah tipe kan. Cuman kalau secara bisnis itu data itu lebih kita bagikan menjadi dua, yaitu structure sama unstructured. Nah, kalau structure itu berarti kita sudah mendefinisi fix feel yang kita ingin ambil dari data itu sudah kita tentukan dari awal kayak gitu. Kemudian di sini dia biasanya kalau untuk structure itu biasanya dalam bentuk relation database. Jadi dengan ini kalau misalnya kalian bicara mengenai query, nah ini lebih ke yang structure. Nah, kemudian dia itu biasanya datanya consist untuk data-data seperti kata-kata atau misalkan bilangan-bilangan seperti itu. Contohnya misalkan kayak customer ID, birthday, age, dan sebagainya. Kemudian ada juga data-data yang unstructured, di mana structure ini berarti kita nggak bisa nyari nih, karena dia filenya besar kan. Contohnya misalkan dia ini data-data yang tidak ada modelnya misalkan, atau dia itu di storage itu bentuknya kayak secara istilahnya langsung penuh gitu. Misalnya contohnya misalkan kayak media, kemudian teks, misalnya kayak website, berita-berita itu kan banyak tuh kan. Kita kan nggak bisa secara serta-merta mencari berita tentang apa nih, kan kita harus mendefinisikan sendiri. Misalnya kayak sosial media, kemudian gambar, kemudian video, kayak gitu, itu unstructured. Nah, kemudian masuk ke data mining dan data analitik. Nah, analitik itu sebenarnya ada suatu proses di mana kita menemukan atau menginterpretasi atau mengkomunikasikan sesuatu hal dari data kita. Nah, untuk kemudian ada juga yang namanya data mining, di mana data mining itu lebih ke proses mengekstrasi informasi dari data tersebut, dari database yang besar itu dengan menggunakan berbagai cara metode, misalkan machine learning, statistik, ataupun database system. Sedangkan data analitik itu lebih ke bagaimana data tersebut, kemudian data itu kemudian kita ambil informasinya, baru kemudian kita membuat sebuah kesimpulan dari data tersebut. Nah, sebenarnya kalau tiga-tiganya sebenarnya kalau dibilang beda juga sebenarnya nggak terlalu beda, cuman ya kayak data analitik itu dia lebih ke bagaimana memproses informasinya, sedangkan kalau data mining itu lebih bagaimana metode-metode yang digunakan kayak gitu, seperti machine learning, statistik, gitu. Kemudian tunggu ya. Nah, kemudian tipe-tipenya ada banyak nih. Jadi yang pertama adalah descriptive analytic. Jadi deskriptif itu cuman
dari data, kemudian dia membuat sebuah informasi dari data tersebut. Sekilas doang gitu. Misalnya kayak report, dashboard, scorecard, atau misalnya data warehousing, di mana hasil dari deskriptif tadi itu bahwa kita bisa memahami permasalahan atau opportunity itu dengan jelas. Sedangkan diagnostik itu berarti ketika misalnya kita sudah punya masalah, nah kita berusaha untuk mencari apa penyelesaian dari masalah tersebut dari data tadi gitu, tanpa melakukan terlalu banyak hal-hal. Misalnya drill down atau data discovery atau data mining atau bisa juga correlation. Nah, untuk diagnostik itu outputnya berarti dia sudah memahami permasalahan itu lebih dalam lagi dibandingkan dengan tadi deskriptif. Kemudian ada juga yang namanya prediktif analitik. Nah, kalau prediktif berarti kita sudah memanfaatkan dari histori-histori yang tadi, di mana histori-histori tadi kemudian kita membuat sebuah kayak pemodelan tertentu. Dari pemodelan itu baru kemudian ketika data itu dipresentasikan yang baru, kita kemudian bisa memahami, oh data-data baru ini termasuk berdasarkan histori-histori tadi itu apakah dia termasuk A atau B gitu. Contohnya misalnya data mining, text mining, web media mining, forecast. Nah, di mana outputnya itu tentunya kita bisa memproyeksi apakah data itu di kemudian hari apakah dia sesuai dengan kondisi dengan yang sebelumnya. Nah, sedangkan preskriptif analitik itu lebih ke setelah kita melakukan deskriptif, diagnostik, dan prediktif, kemudian rekomendasi apa nih yang bisa kita berikan kepada perusahaan kayak gitu. Contohnya kayak optimization, simulation, decision model, dan expert. Dan tentunya outputnya adalah bisnis decision terbaik dari transaksi yang ada. Nah, kalau kita lihat dari 4 ini biasanya tunggu ya. Nah, kalau kita lihat, ini biasanya yang deskriptif sama diagnostik analitik ini biasanya dikerjakan oleh data analis. Sedangkan kalau yang prediktif analitik dan preskriptif analitik ini biasanya dikerjakan oleh mereka-mereka yang bekerja sebagai data scientist. Jadi kalau data scientist sebenarnya dia lebih advance lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari data tersebut. Nah, data mining sebenarnya apa aja nih yang dari data mining? Jadi data mining sebenarnya singkatnya ya kayak misalnya predictive modeling itu bagian dari data mining. Kemudian segmentasi juga merupakan bagian dari data mining. Kemudian ada juga namanya link analysis, kemudian deviation detection. Jadi ini dia lebih ke misalnya kalau kita ada outlier kita melakukan analisis kayak gitu. Kemudian ada lagi dia mempelajari tentang tetangga atau clustering ataupun mempelajari tentang decision tree. Nah, prosesnya gimana? Jadi yang pertama, kalau misalnya kita bikin data mining dan data analitik, yang pertama adalah kita harus menyiapkan data tersebut. Gimana pertama? Yang pertama adalah kita memahami data tersebut. Jadi kita harus paham nih permasalahannya, apa yang harus kita lakukan, kemudian database-nya seperti apa, kemudian setelah itu baru kita menyiapkan data-data tersebut. Jadi kita harus menyiapkan single value ya. Berarti kalau misalnya kita punya data terlalu banyak, misalnya data transaksi A, B, C, bagaimana caranya dari data tersebut kita misalnya satu orang itu cuma ada satu data gitu kan. Jangan sampai misalnya ada satu orang datanya bisa lebih dari satu gitu. Nah, enggak. Jadi kita harus bikin bagaimana caranya biar data tersebut itu satu orang tuh satu. Jadi kayak istilahnya kita bikin data mart-nya gitu. Nah, setelah data mart-nya jadi, semuanya sudah prepare, baru kemudian kita bisa melakukan analisis berikutnya, yaitu bikin building atau training dari model tersebut. Contohnya misalkan kita eksplorasi, misalnya kita melakukan exploratory data analysis. Jadi kita cuma melihat dari data tersebut, gambarannya seperti apa nih, misalnya dari data. Apakah misalkan terlihat mana yang berpengaruh, mana yang tidak, misalkan kayak gitu. Baru kemudian kita memilih metode apa nih yang paling tepat. Kita bisa memilih inisial, jadi kita pilih beberapa contoh, atau misalkan kita juga bisa memilih misalnya semua metode yang kita tahu kita masukin sebagai model selection. Nanti dari model selection ini kita bikin inisiasi,
mana yang paling bagus. Nah, itu yang kemudian kita lanjutkan ke berikutnya gitu. Nah, kemudian setelah kita pilih, misalnya ada inisiasi, ternyata kita pilih nih A, nah baru kita bikin model testing. Nah, data tadi, yang tadi itu kita harus bikin, pisahkan kan, data training, data testing. Ya. Nah, testing ini berarti kita bikin model, kita tes, kita lihat, kemudian kita lihat hasil validasinya gimana, bagus tidak, kalau misalnya jelek, nah berarti prosesnya kita ulangin lagi, terus sampai kita bisa dapat. Dan nanti terakhirnya setelah semua ini jadi itu adalah apa namanya deployment gitu kan. Kalau misalnya kita sudah dapat modelnya ini, biasanya setelah model jadi apa yang harus dilakukan yaitu dengan mendeploy model tadi ke dalam database kita semacam itu. Nah, bagaimana kita misalnya mengubah data menjadi actionable insight? Nah, pertama kita harus menentukan goal kita. Kalau misalnya kalian membuat sebuah insight, pertama kalian harus tahu nih goal kalian apa ini. Misalnya spesifiknya, misalnya contohnya misalnya itu dia di sini lebih ke smart ya. Jadi yang pertama spesifik. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya tujuannya kita mau ngapain, target kita siapa. Kemudian bagaimana cara measurable. Berarti kita bisa tahu dari data tersebut apa-apa nih yang ingin data yang kita mau pakai untuk melakukan analisis tersebut. Kemudian attainable artinya bahwa apakah misalnya kalau misalnya kalian menjual dengan harga tersebut apakah itu worth it atau enggak, kemudian relevan, apakah goal tadi itu sesuai dengan objektif yang ingin kalian capai, kemudian timely, berarti kalian sudah harus tahu nih ketika kalian mau buat insight, kalian harus tahu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah kalian menentukan goal, hal berikutnya adalah kalian juga harus tahu kalian bagaimana memposisikan diri kalian menjadi customer kalian. Jadi kalau misalkan get into the mind of your customer, artinya bahwa ketika misalkan kalian misalnya Starbucks, coba kalian berpikir kalau misalnya saya itu customer Starbucks itu seperti apa. Atau misalkan kalau saya kerja misalnya ingin melihat insight dari Indomaret misalnya, kalau misalnya saya jadi customer sebenarnya apa yang ingin saya inginkan dari perusahaan kayak gitu. Kemudian ketika kalian mencari data, kalian tidak mencari cuma sekedar poin-poin misalnya rataan kayak gitu, tidak. Jadi kalian berusaha untuk mencari yang namanya tren dari data tersebut. Jadi kayak kira-kira extract meaningful karena yang kalian lakukan kan adalah analyzing kan, bukan cuma sekedar mencari rataan biasa gitu kan. Cuman kalian ingin mencari kira-kira kalau misalnya saya mau masukin misalnya nilai A, kira-kira apa makna dari data tersebut? Apakah dia berguna atau tidak? Kayak gitu. Kemudian terakhir adalah humanize your data. Artinya bahwa kalau misalnya kalian punya data, kalian nggak cuman kalian mungkin bisa taruh kayak di table taruh di PPT langsung gitu bisa juga sebenarnya. Cuman alangkah lebih baiknya misalnya kalian membuat dia menjadi lebih hidup, misalkan dengan membuat dia ke dalam bentuk gambar atau misalkan grafik kayak gitu, jadi sehingga orang bisa lebih memahami dengan cepat apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, kemudian apakah ada kerjaan buat lulusan statistik? Jawabannya adalah ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau McKinsey itu dia mengatakan bahwa dunia itu terus berubah gitu kan. Nah, terus berubah, kemudian setiap hari itu data itu akan semakin bertambah. Dan ketika saat itu akan dibutuhkan orang-orang yang memahami data tersebut gitu kan. Nah, disitulah masuk lulusan-lulusan statistik di mana kita lebih memahami tentang data tersebut. Jadi bahwa kita tahu bahwa nanti pada suatu saat di mana semua perusahaan itu akan mencari orang-orang yang harus memahami masalah data tersebut sehingga mereka bisa memahami data tersebut sehingga bisa dirubah menjadi informasi yang berguna buat perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini di visual capital itu bahwa pekerjaan sebagai data analis itu termasuk ini di sini yang ini itu termasuk pekerjaan yang
gajinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pekerjaan lain. Bahkan kalau di WeForum sendiri, dia menyatakan bahwa pada tahun 2002 itu salah satu pekerjaan yaitu data analis atau data scientist ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan data, misalnya kayak AI dan machine learning spesialis, kemudian ada big data spesialis, kemudian digital transformation spesialis, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari tahun 2002. Nah, kemudian skill utama apa nih yang dibutuhkan oleh seorang data person? Nah, yang pertama, karena kita hubungannya dengan data gitu kan, jadi kalian paling tidak harus mengetahui yang namanya SQL. Nah, gimana SQL, bagaimana mengquery data tersebut, itu mutlak harus diketahui gitu kan. Jadi kalau misalnya di di Universitas Riau tidak diajarin SQL, bagaimana kalian bisa belajar sendiri nih di luar? Karena kan kalau misalkan misalnya di internet kan banyak tuh cara belajar SQL. Nah, itu kalian bisa bagaimana mempersiapkan diri kalian kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah Microsoft Excel. Nah, Excel itu nggak cuma sekedar jumlah ruas, tapi bagaimana kita memanfaatkan Excel itu semaksimal mungkin. Kemudian untuk programnya apa? Programnya bisa R, bisa Python, sebenarnya tergantung dari perusahaannya. Jadi kalian paling tidak kalian tahu R atau tahu Python, terlebih sebenarnya Python karena banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Python ini untuk melakukan analisis. Apalagi kalau misalkan kalian mengambil posisi misalnya data scientist, maka nanti akan ada nih Python sama SQL. Kemudian kalian juga harus memahami kayak database management. Jadi bagaimana kalian dari data tersebut menggabungkan dari satu data dengan data lain, kemudian seperti apa kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah statistiknya. Kan berarti kan kalian harus tahu kan median, modulus, kemudian nanti kalau hubungannya dengan rataan bagaimana dan segala macam. Kemudian yang paling penting adalah ketika kalian bekerja, yang kalian harus pahami adalah memahami business understanding. Jadi ketika misalnya kalian kerja, misalnya di satu perusahaan, kalian sudah harus mencari-cari nih kira-kira ini pemikirannya bagaimana, kemudian kalau misalnya saya mau mengambil data dari ini bagaimana, dan sebagainya. Segala macamnya. Kemudian tentunya ada juga data visualization. Nah, data visualization ini berarti bagaimana kita dari data-data yang tadi yang bentuk row and table gitu tadi bisa dirubah menjadi yang lebih cantik gitu kan. Cantik bisa dengan menggunakan Excel, bisa dengan menggunakan software visualisasi lainnya seperti Tableau, kemudian RStudio atau Power BI kayak gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan situs-situs yang ada di internet untuk kemudian ketika kalian bekerja, kalian nggak akan bekerja sendiri gitu kan. Kalian pasti akan bekerja sama dengan tim-tim lain. Nah, itu kalian juga harus memahami teamwork. Jadi nggak cuma sekedar saya cuma bisa sendiri nih, jadi saya mau kerja sendiri. Ya, nggak bisa juga kan. Kalian harus bekerja yang namanya teamwork. Kemudian kalian juga harus bisa komunikasi kan. Jadi kalian ya jangan cuma diam-diam aja nih, walaupun misalnya. Jadi kalau misalnya kayak organisasi itu juga bagian penting nih. Jadi buat kalian bisa meningkatkan mempelajari tentang komunikasi kalian. Bagaimana misalnya kan ketika ada sesuatu, misalnya ada permasalahan, bagaimana kalian bisa bertanya kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan dan segala macam. Dan tentunya adalah creative thinking. Berarti kalau misalkan kalian sudah ini misalnya biasa-biasa nih, bagaimana kalian bisa membuat suatu hal yang sebenarnya biasa tapi menjadi luar biasa. Dan tentunya sebenarnya kalau misalnya untuk skill sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian cari untuk menjadi data person. Nah, kemudian ini ada beberapa kasus data mining dan data analitik yang pernah saya lakukan. Jadi yang pertama itu ad hoc analysis untuk mengidentifikasi pembeli paket data perusahaan di telco. Nah, ini kalau perusahaannya ini kita sebut saja Indosat waktu itu, di mana perusahaan ini, misalnya kita ini punya data nih, data paket kan, biasanya kalau misalnya kita beli beli punya telepon, biasanya kita harus beli paket kan. Nah, paketnya kan bisa daily, weekly, dan monthly. Dan mereka sebenarnya ingin tahu
kalau misalkan sebenarnya mana sih dari data-data tersebut yang paling banyak, atau misalnya terus menerus gitu, kita bisa menggunakan namanya ad hoc analysis gini. Jadi misalnya dari data, misalkan kita punya paket tertentu nih, misalkan paket monthly 49.000 nih, kemudian kita cari orang-orang yang belanja pada bulan A, kemudian kita ikutin di bulan berikutnya apakah mereka masih beli atau tidak, kemudian dari situ kita bisa melihat oh penurunannya di mana, di bulan berapa, dan bagaimana kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah memprediksi ROI campaign pada perusahaan food and beverage. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan campaign gitu kan, cuman campaign ini ketika kita ingin meluncurkan campaign, biasanya kan kalau hubungannya dengan campaign kan mereka ingin tahu sebenarnya apakah worth it nih. Misalkan saya mengeluarkan budget, karena kan kalau campaign kan hubungannya dengan budget perusahaan kan untuk marketing kan. Nah, apakah kemudian worth it misalnya saya mengeluarkan campaign ini, misalnya kayak Valentine misalkan dengan diskon 50% atau 30% kayak gitu. Nah, ini kemudian dari sini untuk menjawab pertanyaan ini biasanya kita harus asumsi nih, kita membuat asumsi-asumsi yang banyak. Kemudian dari asumsi itu kita akan menentukan misalnya akan mengalami peningkatan sekian, kemudian dari peningkatan sekian tersebut, kemudian berapa akhirnya revenue yang bisa didapat, kemudian dari revenue tersebut kita bisa menghitung revenue, kemudian budgetnya berapa, akhirnya kita bisa dapat return of berapa. Kemudian ada juga di sini untuk memprediksi second purchasing kan. Biasanya kalau misalkan di e-commerce itu kebanyakan permasalahannya adalah bahwa yang beli cuma belanja sekali-sekali doang. Ini permasalahan kan. Nah, mereka kan sebenarnya pingin kalau misalkan punya customer tuh dia belanjanya sering, misalnya bahkan banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari proporsi, ternyata yang beli cuma sekali doang itu lebih banyak daripada yang belanja lebih dari sekali gitu. Nah, akhirnya kita bikin sebuah model nih, kita misalnya kebanyakan sebenarnya sih data-datanya yang paling penting adalah data-data geografilnya, misalnya umurnya berapa, misalnya dia pernah belanja apa, atau misalkan dia dari mana kayak gitu. Kemudian dari situ, dari demografinya tadi, kemudian kita pilih misalnya satu waktu dia belanja atau tidak gitu. Kemudian dari situ kita bikin model menggunakan machine learning atau apa gitu. Nah, dari situ kemudian nanti setelah itu kita dapat modelnya berapa, hasilnya bagus atau tidak gitu kan. Nah, nanti dari sini juga baru akhirnya kita bikin, dari sini kita bisa coba misalnya testing misalkan di bulan berapa. Nah, sini fungsinya adalah bahwa ketika misalkan kita bikin model ini, nanti orang-orang yang kita duga dia bisa melakukan second purchasing ini, kita bisa memberikan dia promosi tertentu gitu, sehingga dia bisa meningkatkan transaksi di e-commerce tadi. Kemudian ada lagi, kalau yang ini untuk new store sales sebenarnya bukan saya yang bikin, tapi itu lebih ke perusahaan lain gitu. Cuman akhirnya ini new store sales ini akhirnya saya yang running setiap saat gitu kan. Nah, new store sales ini fungsinya adalah ketika misalnya perusahaan dia ingin misalnya dia punya dia punya calon beberapa daerah gitu kan. Dia terus dari itu dia sudah melakukan riset mendalam misalnya dari daerah-daerah tersebut. Misalkan dari 1 kilometer berapa orangnya gitu, kemudian pendapatannya berapa dan segala macam yang berhubungan dengan ketika mereka buka store. Kemudian dari lokasi tersebut, kemudian mereka ingin tahu nih kira-kira kalau misalnya saya buka di situ, kira-kira berapa kemudian penghasilannya, baik itu revenue atau transaksi. Apakah kemudian kalau misalkan saya buka store di situ worth it atau enggak gitu kan. Nah, jadi caranya adalah mereka pertama bikin cari data perusahaannya selama setahun, revenue dan transaksinya berapa, kemudian mereka lihat data-data tersebut seperti apa, kemudian baru mereka bikin model. Nah, setelah model itu baru kita bisa manfaatkan untuk kalau misalnya kita mau buka store baru dengan data-data tadi, itu nanti
kira-kira revenue-nya berapa. Oke. Nah, kemudian ada lagi tentang predictive modeling untuk fraud detection pada loyalty apps. Jadi ada suatu apps di mana apps itu ternyata kalau misalkan mereka bikin kasih promo tertentu, misalnya ada booming promo tertentu, itu ternyata dideteksi bahwa orang-orang yang menggunakan promo tersebut itu semakin tinggi gitu, atau misalnya fraudsternya itu semakin tinggi. Nah, ini tujuannya adalah dengan membuat modeling ini kita bisa mendeteksi customer yang punya behavior seperti itu. Jadi pertama kita sudah mendeteksi mereka siapa aja yang melakukan fraudster, kemudian kita menggunakan data-data yang ada di situ. Nah, dari data-data kemudian kita bikin modelingnya lagi, kemudian cari mana model yang paling bagus sehingga ketika kedepannya akhirnya kita bisa mendeteksi nih siapa aja yang kira-kira akan menjadi fraudster. Jadi mereka bisa kemudian dari orang-orang tersebut kemudian kalau misalkan bulan ini ternyata ada promo dan itu meningkat, nih orang-orang ini kemudian bisa dilakukan tindakan selanjutnya, apakah misalnya mau dibatasin atau bagaimana. Dan terakhir adalah RFM segmentasi untuk customer retail. Jadi kalau RFM itu berarti lebih ke resensi, yaitu kapan terakhir dia itu bertransaksi dengan kita, frekuensi itu lebih ke berapa banyak transaksi yang dilakukan. Kalau monetary value berarti lebih banyak berapa banyak uang yang dihabiskan. Misalkan dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan. Nah, kemudian dari RFM tadi kita ingin membuat sebuah yang namanya segmentasi kan. Jadi kita di sini kita menggunakan kuartil, kemudian kita akhirnya mendapatkan segmentasi, misalnya di sini ada 8 segmen, termasuk kita tambahkan misalnya new customer kayak gitu. Nah, dari RFM ini kemudian kita bisa melakukan hal-hal lain, misalkan bagaimana kalau misalkan mereka-mereka yang high recency frequency monetary kemudian mau diapain, kemudian yang low mau diapain dan sebagainya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Saiful tadi ya atas sharing sessionnya udah banyak sekali gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman kepada Mas Saiful atau boleh panggil Bang Saiful. Kalau yang ada yang mau tanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Syaiful tadi menunggu ada yang nanya ya. Tadi Bang Eko sempat mention gitu kan ada R gitu ya, ada Python gitu, salah satu software atau aplikasi yang yang kita kuasai lah sebagai data person gitu. Nah, Ya. karena kalau sekarang kan Bang Eko lebih banyak perkembangannya kan di dunia industri ya. Mungkin bisa memberikan tips dan triknya. Misalnya kalau kita di kuliah, kita punya mata kuliah yang mengajarkan itu ya, misalnya kayak ada data mining, nanti ada komputasi. Atau kalau sekarang di semester 1, mahasiswa itu kita coba kenalkan pada beberapa aplikasi gitu kan. Cuman itu balik lagi gitu, apa yang ada di kelas itu kita nggak bisa 100% andalkan itu. Mungkin Mas Ibu bisa kasih tips sharingnya, belajarnya saya bisa dari website apa atau yang lainnya tuh biar sambil melatih nih gitu kemampuan komputasinya, kemampuan programmingnya. Oke, sebenarnya kalau trip and sharing sebenarnya nggak tahu nih ini trip atau sharing atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, misalkan karena kalau misalkan kita balik lagi misalnya di kelas kan memang nggak akan semuanya kita pelajari di kelas gitu kan. Nah, caranya adalah yang pertama adalah kita tahu nih bahwa ke depannya perusahaan itu akan membutuhkan orang-orang yang bisa Python atau bisa R gitu kan. Maksudnya tergantung dari perusahaannya sendiri kan. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dia lebih memberatkan pada penggunaan R, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang lebih memberatkan pada penggunaan Python kan. Apalagi
Kalau misalkan kita hubungannya dengan cloud base, itu biasanya lebih ke Python kan ketimbang R. Nah, caranya adalah bahwa pertama adalah kalian sudah tahu nih bahwa di internet itu pasti banyak nih materi-materinya. Baik itu materi-materi misalkan kalian mau belajar secara langsung, misalkan mereka kasih punya struktur pembelajarannya sendiri untuk Python atau R, atau misalnya kalian mau belajar sendiri nih, cari di internet, misalnya cari buku-buku yang hubungannya dengan Python atau dengan R, kalian cari misalnya kata kuncinya misalnya programming R misalkan. Nah, dari situ kan kalian bisa belajar tuh sendiri, misalnya kalian bisa tahu misalnya dari websitenya misalkan apa yang harus di-download, misalkan kayak downloadnya misalkan R-nya download di mana, Python downloadnya di mana, terus berapa kapasitas yang digunakan. Kemudian dari situ kalian belajar sedikit demi sedikit. Atau terus kemudian selain itu juga kalian bisa mengikuti misalnya kompetisi-kompetisi di online gitu. Kalau kalian cari di internet juga sebenarnya banyak kompetisi yang sebenarnya tidak disebarkan di kampus misalkan kayak Kaggle, atau misalkan kayak saya sempat mengikuti beberapa kompetisi di BRI, BCA, itu kan memang tidak diberitahukan secara langsung kan, tapi ketika kita cari-cari informasi itu kan pasti ada kan, misalnya di Twitter atau misalnya di LinkedIn, atau misalnya kita ikut grup-grup di Telegram misalkan, itu kan ada tuh. Nah, dengan mengikuti kompetisi itu, kemudian kita nggak harus, ketika kita ikut kompetisi kita nggak harus yang benar-benar harus menang gitu sih, enggak. Yang paling tidak kalian bisa mempelajari kasus yang diberikan dari mereka, kemudian kalian mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut. Paling tidak ketika misalnya itu kan, kemudian nanti ketika misalkan kemudian hari kalian misalnya di interview, kalian bisa menjelaskan itu kepada pihak interviewernya kayak gitu. Oke, terima kasih. Oh ya, ini ada pertanyaan Bang di kolom chatnya. Kalau terkait pasca sarjana, jadi misalnya Bang S2, bagusnya gimana ya? Fokus ke data science atau data analytics? Sebenarnya kan kalau misalkan pasca sarjana, sebenarnya kalau misalkan kita hubungannya dengan pasca, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apakah kerjanya akan data analis atau data analitik kan, karena balik lagi kan tergantung dari misalnya perusahaan mana yang akan hire kita kan, kemudian fokus kita mau kemana, ini kan sebenarnya tergantung dari orangnya tersebut gitu kan. Cuman memang biasanya kalau orang misalnya dia sudah melihat, apalagi misalnya pendidikan kamu udah linear kan, misalnya dari S1-nya statistik, S2-nya statistik, maka kalian sudah dianggap bahwa kalian mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau misalkan dengan begitu, biasanya mereka akan memandang bahwa kalian itu pasti cocoknya di data scientist gitu kan. Cuman balik lagi kan, kalau misalkan tergantung kamunya maunya kemana nih? Siapa kamu cuma mau di analitik saja gitu? Karena kan kalau misalkan data scientist dan analitik biasanya memang kalau misalnya dalam hal gaji biasanya pasti lebih besar gaji di data scientist kan, karena kan dia lebih yang istilahnya kerjanya lebih advance dibandingkan dengan analitik gitu. Kalau analitik ya sebenarnya siapa aja sebenarnya bisa menjadi data analitik kan. Cuman kalau untuk data scientist kan dia harus mempunyai pengetahuan yang lebih terkait dengan aplikasi dari data tersebut. Gitu. Menjawab nggak? Tadi yang nanya Ardi, apakah sudah terjawab atau masih ada yang mau dikonfirmasi? Oke, udah. Mungkin ini juga ya Mas, tadi kalau kita bicara terkait ini ya, studi lanjut, S2 gitu. Sekarang itu bahkan banyak orang yang mungkin awalnya S1-nya ekonomi gitu ya, terus tiba-tiba di perusahaan, banyak yang di company ya, kayak kalau kita tuh kayak Deloitte gitu kan, masa kayak orang-orang yang awalnya dia ekonomi, terus tiba-tiba kayak merasa data scientist is challenge yang baru gitu, dan tadi dalam tanda kutip kalau dari sisi salary-nya lebih wow gitu, banyak orang yang jadi beralih mendalami data scientist gitu kan, jadi data science. Nah, kalau misalnya tadi ya nyambung dari ini, maka gitu kalau kita sebagai yang statistisi dari awal nggak ikut beralih gitu, fokus mempelajari tadi tentang statistiknya, tentang programmingnya, jadi bisa jadi kita punya kemungkinan untuk kayak tertinggal dari mereka gitu nggak sih?
Menurut Bang Ipung itu kayak gimana? Karena banyak banget kan sekarang orang-orang yang bahkan orang sains kayak fisika, mereka pun udah belajar Python gitu. Iya, iya sih. Kalau misalkan, karena gini, kalau kita apalagi lulusan statistik kan, sebenarnya kalau untuk lulusan statistik itu pintu buat kerja itu terbuka lebar, kan. Nah kalau misalkan kita mau kerja kan, kita nggak harus apa namanya berusaha semaksimal mungkin kan. Nah tapi kalau misalnya kayak lulusan-lulusan di misalkan jurusan lain, misalnya ekonomi, karena kalau di perusahaan saya sebelumnya itu kan ada orang anak jurusan ekonomi atau fisika, kemudian dia di hire di data management training kan. Nah itu ketika dia apa namanya masuk program itu, dia harus belajar lebih keras dibandingkan dengan mereka yang dari jurusan statistik gitu kan. Karena kan apa yang dibahas ketika misalnya, karena kan semua berhubungannya dengan data kan. Nah itu sebenarnya ketika yang dibahas apa di kerjaan itu sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan ketika kita kuliah kan. Walaupun memang kalau misalkan kerjaan itu tidak sama dengan kuliah kan. Bahkan kalau kerjaan kadang fokusnya itu sudah apa namanya? Sudah terfokus tertentu kan misalkan. Nah, tapi kan basicnya kita karena kita awalnya apa ketika kita kuliah itu kita sudah fokus ke data. Jadi ketika misalnya kita fokus ke sana, kita tinggal apa lebih fokus ke business understanding-nya itu. Cuman memang itu kalau misalkan yang lain-lain, kalau misalkan orang lain dia belajar, misalnya beralih ke situ kan, ya bisa juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan memang pasti dia ketika dia misalnya dari fisika kemudian dia mau beralih ke data scientist atau data analitik misalkan, dia pasti akan belajar lagi kan lebih 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 keras lagi karena yang dipelajari ketika kuliah kan tidak sama dengan ketika dia kerja kan. Cuman kalau kalian kan karena kalian sudah statistik, berarti otomatis kan kalian tidak akan sesulit ketika kalian dari jurusan lain. Ini ada pertanyaan lain. Kenapa memilih? Ini kita satu-satu yang pertama. Kenapa memilih untuk jadi data scientist dalam dunia kerja? Lalu, apakah kita harus menguasai ilmu statistik dulu, seperti pemrograman, baru bisa terjun ke dunia kerja? Oke, kalau ditanya apakah kenapa Bapak lebih memilih data scientist? Sebenarnya kalau untuk kerjaan, sebenarnya saya tidak begitu apa namanya memilih harus kerjaan ini kan. Cuman biasanya kan ketika kita kerja kan biasanya mereka akan lihat berapa ekspektasi salary. Jadi misalnya karena kan ekspektasi salary kan atau berapa salary yang pernah kita kerjakan kan. Karena ketika saya di Domino kan, mereka itu kan bukan posisi sebagai data scientist kan, tapi malah sebagai marketing data analis kan. Cuman mungkin posisinya sudah lebih ke manajerial kayak gitu kan. Itu kalau untuk kerjaan sebenarnya terlalu memilih sebenarnya. Cuman kita kan yang saya lihat adalah tantangan di kerjaan tersebut gitu. Nah, kemudian dari tantangan tersebut kemudian dapatlah kerjaan. Cuman memang kalau karena saya lulusan S2, biasanya kalau misalnya saya dapat apa namanya tawaran kerja di LinkedIn misalnya, kebanyakan memang adalah data scientist karena mereka berpikir bahwa kalau misalkan dia sudah S2 statistik kan, berarti kan kemampuan apalagi orang yang sudah bekerja sebagai data analis lebih dari 6 tahun itu mereka yakin bahwa orang-orang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk data scientist. Karena kan data scientist kalau misalnya dari segi salary, kalau misalnya antara data analis dan data scientist kan lebih tinggi gaji yang diberikan kepada data scientist kayak gitu sih. Kemudian apakah kita harus menguasai ilmu statistik? Nah, kalau ilmu statistik itu memang untuk menjadi seorang data scientist itu memang tidak harus bahwa kita harus menguasai semua statistik yang ada. Tapi ketika kalian menguasai statistik, kalian sudah mempunyai gambaran secara jelas kira-kira kerjaannya seperti apa. Karena kan apalagi kalau misalnya kita hubungkan dengan pekerjaan data scientist, kan data scientist itu kan misalnya kerjaannya itu bisa apa aja nih. Nah, kemudian dari apa aja itu nanti kalian harus melakukan banyak hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain kan. Nah, ketika kalian melakukan itu kan kalian akan berhubungan dengan
teori-teori yang baru, metode-metode yang baru. Nah, dengan itu ketika misalnya kalian melakukan itu kan berarti kalian harus memahami statistik. Nah, kalau untuk pemrograman sebenarnya kan bukan bagian dari statistik kan, cuman pemrograman itu sebenarnya lebih ke untuk mempermudah kalian ketika kalian bekerja sebenarnya. Kalian kan nggak harus ada sebenarnya kayak situs software-software sebenarnya yang mempermudah kerjaan kita kan. Cuman biasanya software-software yang itu kan biasanya lebih berbayar. Nah, sedangkan yang gratisan kan biasanya software-software yang mewajibkan kalian untuk melakukan pemrograman kan. Makanya kemudian kok seakan-akan data scientist atau data analis harus bisa pemrograman. Sebenarnya nggak harus kan sebenarnya. Cuman biasanya kan ketika kalian bekerja kan mereka pasti cari hal yang gratisan kan. Kayak misalnya R, Python itu kan gratis. Tapi memang kalian harus menguasai pemrograman. Nah, disitulah kemudian kalian istilahnya harus belajar tentang pemrograman itu. Tunggu, kemudian apa lagi nih? Kalau pemahaman kalkulus, Tafman, teori peluang itu berpengaruh nggak sama dengan profit? Kalau teori peluang, sebenarnya kalau kalkulus dan teori peluang, kalau secara umum sebenarnya tidak sih sebenarnya. Kalau secara umum ya. Cuman, kalau misalkan kemudian kalau misalnya kalian lihat lagi, misalnya sebagai data scientist kan, orang-orang yang bekerja di data scientist adalah orang-orang yang memang dia memahami analisis data itu secara expert gitu kan. Nah, ketika dia itu membuat pemodelan segala macam itu akan ada kayak dia melihat bagaimana kayak turunannya, kemudian atau peluangnya kayak gimana. Itu pada posisi itu orang-orang yang menjadi data scientist dia juga harus memahami kalkulus dan teori peluang. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya nggak harus sih sebenarnya. Kalau dibilang harus sebenarnya enggak. Cuman kalau kalian sudah menguasai pemahaman kalkulus dan teori peluang itu dengan baik, ketika kalian mendapatkan kasus yang kalian tidak berpikir itu pemikiran kalian harus lebih maju lagi ke depan, nah itu biasanya kalkulus dan teori peluang itu akan sangat membantu kalian untuk memahami permasalahan yang kalian dapat. Apalagi nih, izin bertanya, bagaimana cara tips yang baik untuk mengcoding suatu software, terutama untuk mahasiswa semester awal, Pak? Oh, kalau untuk mengcoding, jadi ya kalian pertama pasti hal yang harus kalian lakukan adalah pertama pelajari dulu bagaimana cara menginstalnya. Intinya install dulu kan, kalau misalnya kalian tidak bisa install di software kalian nggak tahu nih kan. Nah, caranya bagaimana kan pasti banyak tuh kalian cari aja misalnya beginner programming segala macam kan. Kemudian setelah kalian bisa install di laptop kalian pertama, kemudian kalian cari yang beginner kan, misalnya pelajaran-pelajaran dasar lah untuk melakukan pengkodingan tersebut misalkan kayak gitu. Nah, setelah itu kemudian kalian bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu misalnya dari coding-coding awal-awal, kemudian berlanjut ke yang lebih advance lagi, misalnya bikin fungsi. Nah, setelah misalkan kalian sudah bisa melakukan itu, hal yang bisa kalian lakukan berikutnya adalah misalnya kalian cari kasus-kasus real di permasalahan tersebut. Nah, kalau di sini kan maksudnya coding yang kita maksud di sini kan hubungannya dengan R sama Python ya. Itu kalian bisa cari kan misalnya kayak di Kaggle misalkan. Itu kan kompetisi. Kemudian kalian bisa cari itu misalkan kalau misalnya kalian nggak bisa secara langsung, misalnya kalian bisa lihat di di situsnya itu pasti ada tuh mereka coding anunya ke bagaimana kan. Kemudian kalian pelajari bagaimana sampai mereka bisa berpikir sampai situ gimana nih gitu. Oh, apa yang harus dari situ kalian bisa lihat, oh misalnya ternyata saya harus tahu nih software ini aplikasi ini sebelum saya ke langkah berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan apa feedback kalian lihat sendiri, kalian feedback sendiri kayak gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya untuk yang
apa yang awal pasti kalian pertama install dulu nih programnya ya, yang pertama itu yang pertama. Yang kemudian kalian bisa cari misalnya di buku-buku baik itu di Google pasti banyak sih. Atau misalnya kalian tanya dosen kalian, Ibu Ana nih mungkin tahu kan untuk membelajar yang awal-awal nih gimana Bu. Nah setelah itu kemudian kalian bisa cari kayak kasus-kasus yang lebih advance lagi misalnya, atau misalnya kalian mengikuti kompetisi kan. Mengikuti kompetisi sebenarnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, bukan untuk apa menjadi yang terbaik. Walaupun misalnya pada akhirnya mungkin kalian bisa menjadi yang terbaik dari yang lain, nah itu bisa saja kan kayak gitu. Cuman tujuan utama sebenarnya kompetisi bukan untuk menang nih, tapi untuk mengasah kemampuan kalian. Iya, jadi ya benar sih tadi. Jadi kalau tadi ya ada yang nanya untuk semester awal belajar gimana. Jadi memang Bang Iko kalau di sekarang kita tuh punya kurikulum baru. Jadi kalau dulu di semester awal itu belum dapat nih mahasiswa tentang kayak pengetahuan perkodingan. Jadi kalau sekarang itu kita coba kenalkan sejak dini gitu. Jadi ada namanya mata kuliahnya pengantar komputer. Misalnya kita coba kayak jelaskan instalasi R, gitu. Terus misalnya instalasi Python, harapannya ya minimal tadi benar kayak kita teman-teman tahu dulu nih itu ada loh software ini gitu kan. Misalnya nanti kita jelasin ada Minitab, ada SPSS juga. Terus apa sih differences-nya antara semua-semuanya. Dan kita sedang proses gitu yang sudah jalan itu kita create modulnya, modul Python-nya sama modul R-nya untuk versi sederhana. Tapi memang ya tadi untuk next-nya gitu teman-teman harus apa ya harus lanjutkan gitu belajar mandirinya karena untuk pemrograman kan sebenarnya mirip sama hafalan ya. Kita harus tahu ini kalau mau ngeluarin ini kodenya apa sih gitu. Misalnya di R mau ngeluarin rata-rata sintaksnya apa gitu. Kalau enggak ya berarti kan kita harus bikin sendiri functionnya. Makanya tadi kalau misalnya nyambung kayak kalkulus dan teori peluang itu kepake nggak sih sama data scientist gitu. Kalau pas misalnya package-nya udah ada gitu ya, kita nggak perlu teorinya, nggak apa-apa, kita bisa tetap jalankan programnya gitu kan. Tapi kalau pas misalnya kita jalankan ini ternyata dimintanya pakai teori sesuatu, kadang ada aja kan kayak misalnya orang itu dia paham nih, ini pakai ini kayaknya bisa, terus nggak ada ya berarti kita yang harus create functionnya sendiri, bikin sintaks-sintaksnya, mungkin lebih ke kayak gitu ya penggunaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo jangan malu. Mumpung nih anjay. Itu bertanya. Oh, siapa tadi yang nyalain mikrofon? Azra. Saya Azra. Oke. Ini mau bertanya Mas, tadi ada membahas tentang kalau data analis itu adalah pekerjaan teamwork gitu, kerjaan tim. Nah, yang saya tanyakan kalau di lapangannya itu atau di perusahaannya teamwork seperti apa gitu Mas? Tadi kan ada juga proses-proses data analitik dan data mining, ada dari preparing data, dari understanding data, kemudian membangun model gitu. Apakah itu semuanya dari awal sampai akhir adalah teamwork atau seperti apa gitu Mas? Nah kalau sebenarnya kalau apalagi kalau sebenarnya ada kerjaan-kerjaan yang kita bisa kerjakan sendiri sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan kalau saya misalnya kayak saya pribadi kan kerja di apa namanya di data manajemen kan, dimana yang kita di situ kerja nggak cuma sendiri, oke? Kemudian ketika kita dapat project, kita nggak cuma satu project doang nih, kita bisa dapat beberapa project gitu kan. Misalnya saya pribadi misalnya dapat project A, B, C, D. Nah pada akhirnya kan ketika kalian misalnya sudah punya project banyak gitu kan kalian harus membagi waktu kalian kan, misalnya untuk project A berapa, B berapa, dan mana yang harus kalian kerjakan sendiri, mana yang bisa kalian delegasikan ke tim lain. Nah, di situ kan letak dari teamwork-nya itu. Dan kecuali kalau misalkan kalian dikasih satu project, kerjain lu sendiri gitu kan, itu mungkin kalian bisa fokus sendiri kan. Cuman balik lagi kan, kalian nggak tahu nih hasilnya sebagus apa kan. Karena ketika misalnya kalian sudah misalnya kerja dengan tim, kalian bisa berdiskusi dengan tim kalian kan, misalnya dengan rekan kerja kalian misalkan. Misalnya, oh ini hasilnya udah bagus belum nih kayaknya. Oh coba kalian tambahin kayak gitu. Sama kan ketika kalian misalkan skripsi, ketika kalian skripsi, kalau kalian kerja sendiri, kalian kan pasti yakin udah bagus aja gini. Tapi kan ketika kalian misalnya kan ternyata kan
ternyata hasil yang kalian anggap sudah terlalu bagus tuh ternyata masih masih bisa lebih baik lagi nih dengan cara ini kan. Nah, itu sebenarnya fungsi dari teamwork. Jadi ada juga sebenarnya ada kerjaan-kerjaan yang memang karena saya ini kerjanya di konsultan itu kita kadang proyek nggak cuma satu gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, itu kan biasanya kita kerjaan-kerjaan itu kita bagikan. Ada kerjaan yang kita bisa kerjakan sendiri misalnya atau kita delegasikan ke tim lain tapi kita ya komunikasikan dengan mereka bagaimana mana yang mau dia kerjakan, mana yang kita bisa sama-sama kerjain atau bagaimana kayak gitu sih. Dikomunikasikan lebih dalam. Gimana? Oke, makasih Mas. Oh ya, satu lagi. Tadi saya agak tertarik sama proses dari data mining dan atau data analisa gitu kan. Yang sebelumnya itu ada di bagian awal ada data understanding. Itu maksudnya apa ya, Mas? Apakah bukannya kita harus melakukan proses yang lain dulu baru kita bisa mengerti datanya gitu seperti itu. Nah, data understanding itu artinya kita harus memahami datanya. Misalnya kita harus sebelum ketika kalian misalnya dapat project nih misalkan, ya kan? Misalnya project A misalkan kan harus tahu dulu ini dari misalkan datanya data apa, kemudian misalkan kalian mau ngapain, ya kan? Kalian mau ngapain terus kemudian kan kalau misalnya kalian cuman misalnya Kaggle memanfaatkan Kaggle itu nggak akan cukup buat kalian misalnya di dunia kerja kan. Ketika kalian kerja, kalian pasti harus memahami misalnya masalahnya apa. Kemudian setelah itu data yang saya bisa gunakan apa nih gitu. Karena kalau misalnya kalian kerja kan kalian kalau misalnya kalau Kaggle kan taunya oh ada data training, testing udah kelar kan. Tapi ketika kalian kerja kalian harus tahu nih data yang saya bisa gunakan apa aja. Misalnya database-nya misalkan. Database-nya ada row-nya apa aja nih. Nah, kemudian dari data itu mana data-data yang bisa saya query, mana yang tidak, terus berapa banyak query-nya untuk masing-masing table misalkan untuk satu customer berapa gitu. Itu kan kalian harus tahu pahami dulu kan. Kalian nggak bisa serta-merta langsung bikin model cereng gitu kan, nggak jadi kan. Tapi kan harus pahami dulu, proses dari situ dulu kan. Baru kemudian dari situ kalian bisa melakukan ke preparation. Jadi kalian harus tahu nih kalian atau misalnya kan ada data misalnya ada kolom misalnya kan kita hubungannya dengan misalnya table nih, satu table kan ada beberapa kolom kan. Ternyata data itu satu kolom itu isinya nggak ada kan, percuma juga kan kalian mau ngapain. Jadi kalian harus memahami itu dulu, baru kemudian kalian bisa menyiapkan data-data itu. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau bertanya? Jadi tadi Bang Ipul sempat mention ya, kayak rajin-rajin misalnya ikut olah data, kayak lomba-lomba. Kalau terakhir kan sebenarnya ini ada Bang, jadi mereka teman-teman di sini ikut Statistika-Ria. Apa dulu namanya Statistika-Ria? Sekarang namanya saya lupa. Satria Data. Berapa kemarin sempat ini, cuman ya itu udah ada yang sampai di data challenge-nya, ada yang sampai semifinal, cuman yang belum sampai ke yang tahap 10 besar ya, yang tahap next-nya gitu. Mungkin nanti teman-teman tahun depan gitu ya, kalau misalnya mau ada yang ikut lagi, kita bisa undang Bang Ipul lagi untuk sharing session. Ini kalau kita dapat data gini, sih gitu yang pertama kita harus lakukan ya. sebagai expert. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara mengenai kompetisi kan, memang kalau kita bicara misalnya di Jawa, misalnya di IPB kan yang juara satu kan IPB ya, karena mungkin pasti mereka kan usahanya udah banyak tuh. Nah, bagaimana kita di daerah itu harus punya usaha lebih dibandingkan dengan mereka gitu. Gimana caranya nih? Caranya dengan misalnya belajar mandiri. Karena ketika saya dulu ikut OSN kan, itu mau nggak mau saya harus belajar sendiri. Karena kalau saya belajar cuman dari apa yang disampaikan oleh guru saya nggak akan berhasil kan. Mau nggak mau saya cari materinya sendiri, belajar sendiri, kemudian persiapan sendiri gitu kan. Karena kan waktu itu kebetulan saya sampai bisa nasional, kemudian bisa dapat medali waktu itu juga bukan usaha yang mudah kan, apalagi kita dari daerah gitu, daerah Merauke jauh-jauh lo bayangin itu gimana orang Merauke bisa dapat medali walaupun perunggu ya maksudnya itu bisa dapat medali gimana kan, padahal kan kalau misalnya kita lihat dari orang-orang Jawa kan pasti persiapan mereka luar biasa kan.
kalau kita misalnya dari daerah misalnya atau misalnya dari Riau gitu, kalau misalkan ikut kompetisi gitu ya pertama kita cari nih soal-soal tahun lalu gimana, kemudian apa yang mereka lakukan, kemudian kalian bisa belajar lebih dalam tentang itu, kemudian kalau materinya kalau misalnya dapat materinya A B C D ya kalian bisa pelajari lagi. Sebenarnya intinya sebenarnya memang bukan untuk kalian bisa juara sebenarnya kan, intinya adalah meningkatkan kemampuan kalian nih, karena kan kalian statistik nih, yang kalian jual adalah kemampuan kalian kan. Nah kalian juga kan pasti akan harus bersaing dengan provinsi lain nih, misalnya dengan orang lain kan, nggak usah dengan provinsi lain lah, dengan orang lain kan, ketika misalnya hire seseorang tuh nggak cuman berdasarkan kamu dari provinsi mana, tapi apa yang kamu bisa berikan kepada perusahaan tersebut gitu. Jadi dia nggak akan lihat bahwa kamu lulusan mana, tapi dia cuma lihat apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngikutin cuma sebatas apa yang diajari oleh dosen, itu kalian nggak akan maju gitu, karena memang kita tahu bahwa kan sebaran dosen pasti yang dosen-dosen yang luar biasa mungkin ada di di Jawa misalkan kan, sedangkan di daerah mungkin dosen-dosen yang sebenarnya ada yang bagus, ada yang juga tidak kan, tergantung dari dosennya sendiri kan kayak gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kalian harus belajar mandiri itu harus ditingkatkan lagi sih. Benar sih, dan itu tadi kalau kita di prodi memang kita coba memfasilitasi gitu ya, dari perkuliahan, dari kurikulum baru kita juga coba beradaptasi lah dengan tadi adanya sains data. Jadi kalau di kurikulum baru nanti di sini teman-teman yang semester awal akan ada kuliahnya tuh dari komputasi, data mining, sampai kita coba bikin mata kuliah tuh business analytics kayak gitu ya. Nah cuman memang kalau dari sisi tenaga pengajarnya kita masih terbatas untuk yang bagian ini, makanya kita sering gitu coba kalau sekarang undang para praktisi lah, praktisi yang memang sering mengerjakan itu, dan harapannya tadi dapat real case ya. Tadi misalnya Bang Ipul cerita kalau di ini misalnya, atau kalau kita punya perusahaan ini gitu, klien kita nih Starbucks, gimana sih kita mau ningkatin penjualannya gitu. Padahal kayak kita udah tahu Starbucks itu kayak udah menjamur di mana-mana, udah banyak, tapi ternyata kayak mereka pun tetap melakukan mereka melihat dari datanya apa sih yang mereka bisa optimalkan. Nah, itulah tadi juga yang nanti mungkin teman-teman nantinya ketika udah bekerja, harapannya dari sekarang ya masih banyak waktu untuk mempersiapkan diri gitu, dari segala yang bisa dimaksimalkan, biar nanti kalau sekarang itu cenderung gitu, kalau kita udah siapkan data, jadi kadang kita yang nggak perlu hire sana sini gitu kan. Nah, kalau Bang Ipul gimana sih pentingnya kita bikin portofolio, jadi biar nanti kayak bukan kita yang apply sana sini ke LinkedIn, tapi kayak biar orangnya tuh kayak sebenarnya dia lihat portofolio kita, terus dia kayak mereka yang meng-hire kita gitu loh bahasanya. Gimana? Jadi kalau sekarang kan, maksudnya tadi misalnya Bang Ipul sempat share misalnya ada yang dari talentnya dari HRD-nya gitu kan, lihat di LinkedIn, terus malah dia yang kayak ngelihat kita gimana kalau kerja di sini gitu. Mungkin Bang Ipul bisa berbagi tips gimana pentingnya itu membangun portofolio kalau di LinkedIn. Nah, kalau portofolio memang sebenarnya kalau kita baru lulus mungkin agak susah sih sebenarnya dibandingkan dengan kalau misalkan rekan-rekan kalau misalnya sudah kerja kan. Karena kalau misalnya, jadi yang pertama memang ketika kalian kerja, yang pertama kalian kerja dulu nih. Nah, setelah kerja baru kalian bisa mengisi portofolio kalian kan. Nah, kalau misalkan kalian belum kerja nih apa yang bisa dilakukan? Jadi yang pertama adalah misalkan kalian ikut kompetisi-kompetisi. Jadi kalian misalnya dengan begitu kan mereka bisa tahu bagaimana kalian memahami permasalahan, kemudian segala macamnya. Kemudian kompetisi itu kan nggak cuma di dalam negeri aja kan, tapi misalnya dari luar negeri, jadi berbagai macam. Misalnya kalian tinggal cari lah misalnya kompetisi ABC, atau misalnya selain itu juga misalkan yang paling penting bisa kalian kembangkan misalnya sertifikasi, misalkan kan ada sertifikat misalnya R, Python, atau bahkan misalnya kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi misalnya kayak cloud misalkan kayak AWS, Google. Kalau misalnya kalian bisa punya itu misalkan sertifikasi itu jauh lebih baik sebenarnya. Dengan begitu kan orang-orang akan melihat misalnya, apalagi misalnya kalian sudah punya sertifikasi nih, maka ketika misalnya kalian misalnya apply,
mereka nggak akan lihat lama kan, karena lihat, oh ini orang udah punya skill yang sebelum kita ajarin dia udah tahu sebenarnya. Itu penting banget sebenarnya. Apalagi kalau misalnya sekarang kan, misalnya karena kan ketika misalkan ini orang mau hire orang kan, dia kan pasti akan cari orang-orang tersebut kan. Dan yang dicari, yang melamar itu pasti banyak, misalnya puluhan bahkan ratusan orang yang melamar. Nah, bagaimana kalian bisa menjadi seseorang yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain? Oke, terima kasih Bang Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada, ini udah lama juga. Tadi janjiannya sama Bang Ibu 1 jam, saya udah hampir 1,5 jam. Mungkin Bang Ibu boleh kayak memberikan closing statement atau apa sih, motivasi mungkin terakhir. Oke, jadi yang pertama ya semangat lah buat rekan-rekan di sini ya. Jadi kalau kalian belajar, karena kita tahu bahwa misalnya dalam 2, 5 atau 10 tahun ke depan, di mana data itu akan semakin penting buat perusahaan, gitu kan. Perusahaan itu nggak cuman perusahaan di Jakarta gitu kan, tapi juga perusahaan-perusahaan di daerah itu pasti mereka pada akhirnya mereka akan memahami bahwa data driven company, jadi atau di mana data itu menjadi yang paling penting untuk perusahaan mereka, itu akan menjadi daya tarik tersendiri buat teman-teman yang dari lulusan statistik gitu. Untuk kemudian mereka akan bisa melihat, oh orang-orang seperti kita inilah orang-orang yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut untuk membantu perusahaan mereka. Jadi ya belajar lebih baik, kemudian kalian bisa ya kalau misalkan daripada HP-nya dibuat cuman buat lihat nggak jelas, misalkan kalian ya bisa cari-cari lah informasi pembelajaran dari mana aja kan, karena kalau kita hubungannya dengan internet kan, orang belajar itu nggak cuma di Indonesia aja tapi dari luar. Misalnya walaupun sebenarnya kalau misalnya di luar kan akhirnya kalian harus belajar bahasa Inggris nih misalkan. Nah, tapi kan justru kalau misalnya kalian belajar misalnya belajar bahasa Inggris kan berarti nilai plus lagi nih buat kalian kan. Berarti kalian sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya belajar lagi, kemudian semangat buat masa depan. Makasih. Terima kasih Bang Ibu atas waktunya sudah sharing hari ini gitu ya. Mungkin terakhir tadinya Kaprodi kita mau hadir, tapi ternyata beliau masih di seminar kafe, jadi kita maklumkan, kita memberikan sertifikat secara simbolis kepada yang itu. Nanti filenya kita kirim gitu ya. Terima kasih juga semuanya hari ini. Teman-teman yang sudah bertanya, semoga apa yang disampaikan Bang Ivo tadi bisa, Bang Syefo bisa dimanfaatkan, itu bisa menambah motivasi juga, baik yang semester baru atau yang udah lama. Kita tutup kuliahnya, Bang Ivo selamat menikmati liburannya kembali. Juga mohon maaf sudah diganggu untuk mengisi kelas di sini. Untuk teman-teman yang lain juga nanti silahkan sambil dipersiapkan portofolionya atau belajarnya tadi seperti yang disampaikan. Jadi saya akhiri ya kelasnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah jam 10. Pagi semuanya.